Uh, Potensi wisata ini memang menjadi daya tarik, cuma memang ya yang perlu harus diperhatikan dalam konteks mengelola jasa layanan desa wisata atau wisata desa itu adalah tentang bagaimana kita memahami betul karakteristik masyarakat yang kita jadikan target sasaran. Apakah kita menjual pemandangan, what you see, gitu kan? Kemudian apakah kita menjual kenyamanan untuk mereka berbelanja, mereka makan-makan, dan seterusnya. Itu adalah what you buy, jadi apa yang bisa dibeli di situ, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah what you do, apa yang bisa dikerjakan di situ. Experience apa sih yang kemudian kalau nggak ke situ nggak akan dapat. Jadi merasakan bagaimana berdiri kemudian diterpa kabut yang turun dari gunung umpamanya, itu nggak akan didapat kalau nggak datang ke desa wisata saya. Nggak akan dapat kalau, nah ini bagian yang kemudian yang perlu diberikan. Hal yang lain adalah guidance. Bagaimana Anda menikmati tempat ini? Jadi kebetulan saya sedikit pernah ada di urusan-urusan wisata. Jadi kalau ingin, mungkin teman-teman yang di Jawa Tengah pernah tahu lokasi wisata itu Dieng gitu kan. Gedung Songo, gitu kan, candi-candi di sana. Itu kalau kemudian Anda masuk di salah satu candi, kan candi mereka kan ada yang kalau masuk kemudian melihat pilar yang di atasnya, ornamen yang di atasnya. Itu kalau kemudian tidak ada tour guide yang menyampaikan, mungkin ya Anda akan masuk begitu saja. Masuk begitu saja, kemudian dongak ke atas melihat. Tetapi kalau ada tour guide-nya, itu ada sensasi lain yang akan diajarkan. Jadi pada saat masuk, pejamkan mata. Masuk, kemudian setelah itu buka mata, mendongak ke atas, itu Anda akan langsung mendapatkan detail ornamen itu. Karena kalau dari tempat yang terang, Anda tidak tutup mata, maka kemudian untuk melihat indahnya ornamen itu nggak akan langsung dapat. Nah, ini cara bagaimana kemudian mendapatkan sensasinya. Kemudian ada juga menentukan titik di mana kalau Anda ingin melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pernah naik gunung atau apa, kan ada tuh titik-titik yang memang kemudian itu jadi titik kumpul. Nah, salah satu yang lain seperti yang saya pernah mendapatkan guidance dari tour leader atau pemandu wisata di Borobudur. Itu ada satu bukit untuk kemudian kita melihat matahari terbit. Si tour leader itu akan menyampaikan, sekarang ini bulan Februari, maka matahari akan terbit itu di ujung sebelah sana. Karena matahari terbit itu ternyata bergeser. Februari, Maret, April. Sehingga dia langsung bisa mengarahkan, ini nanti akan terbit, mengarah terbitnya matahari itu dari sebelah sana. Otomatis ketika teman-teman akan melakukan pengambilan gambar, itu akan mendapatkan titik yang tepat. Nah, ini bagian ketika what you do, apa yang kamu kerjakan di lokasi itu kemudian harus disampaikan kepada pengunjung, ini loh begini, ini loh begini. Termasuk juga informasi ketika ada sesuatu, ada kejadian apa, maka jalur evakuasi atau jalur-jalur yang bisa dipakai dan seterusnya itu juga perlu disampaikan. Atau ketika Anda berasa tidak enak badan dan seterusnya, ada unit tempat untuk kesehatan, atau kemudian bisa menghubungi ke pengelola, nomor telepon berapa dan seterusnya. Itu menjadi bagian-bagian yang menarik untuk kemudian menjadi fasilitas. Sama seperti kalau teman-teman tinggal di
di hotel kan selalu ada, oh titik kumpul di sini, oh ada peringatan kalau ada kebakaran jangan pakai lift dan seterusnya. Informasi-informasi itu menjadi penting, menjadi satu layanan di tempat-tempat wisata. Oke, mungkin itu saya sebenarnya pengen juga men-share link untuk registrasi teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang promosi the power of gratisan yang tadi saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dengan Pak Ustadz Sahbana sama Cak Itong Kode Indonesia mungkin bisa memberikan satu forum edukasi promosi wisata mungkin bisa saja nanti itu menjadi bagian edukasi karena tidak semuanya kemudian menjadi gampang cukup dengan memberikan link yang tadi disampaikan. Ini sudah bergabung Gus Ivan di forum ini, mungkin terlambat bangun karena begadang. Jadi semoga ini menjadi bagian pengantar yang kemudian kita tadi sampaikan, karena memang Desa Wisata Nusantara ini menjadi sesuatu yang menarik menurut saya, tinggal bagaimana memaksimalkan mengajak pengunjung. Saya membayangkan saya punya objek wisata, kemudian kalau bahasanya kan biaya promosi nih. Saya kemudian menggratiskan siapapun yang kemudian mendownload aplikasi dan memberikan komentar baik untuk lokasi wisata atau men-share tentang pengalaman di objek wisata itu, kemudian memberikan like dan memberikan komen, namanya seperti itu. Ya coba sekali tiket kan tidak terlalu mahal, karena yang penting belanja mereka juga akan tetap terjadi di lokasi wisata. Ini mungkin salah satu yang kita bisa berikan tricky atau memberikan satu cara bagaimana objek wisata kita akan banyak yang berkunjung, memberikan like dan memberikan komentar. Dan kemudian otomatis akan memberikan dampak downloader semakin banyak, karena setiap pengunjung akan mendownload aplikasinya. Dan ketika kita sudah berhasil mengajak orang mendownload aplikasi, maka secara tidak langsung kita juga sedang mempublikasikan objek-objek wisata Desa Nusantara di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Karena tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, nggak bisa ikut promo di aplikasi Desa Wisata Nusantara. Kira-kira itu yang saya pahami.